Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita diberi kekuatan nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan siang hari ini saya juga akan memberikan mudzakarah sedikit pengalaman ya yang diperoleh selama saya urus fisabilillah. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hal yang baru, tetapi sudah juga diulang-ulang. Karena apa? Untuk memotivasi agama ini kita harus mengulang-ulang sehingga tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Di suasana kita itu harus suasana ada dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita ini sebagai hamba Allah. Sudahkah kita menjadi hamba Allah? Ya, itu pertanyaannya. Ya, hamba Allah. Bagaimana itu? Kalau menjadi hamba Allah, yang kita harus menghambakan, kita taat kepada perintahnya. Sementara kita dengan urusan dunia aja, misalnya begini. Kalau kita sebagai karyawan Indomaret, pagi-pagi kita datang, baju seragam kita pakai, kita ngabsen, ya. Tiap pagi kita begitu. Tetapi kita tidak pernah menjalankan perintah dari atasan. Tolong dibungkuskan itu gula, tolong dibungkuskan ini beras, tolong dirapikan Indomie di sana, susu di sebelah sini, ya, minyak goreng sebelah sini, dirapikan. Tidak pernah kita. Ada pembeli kita juga cuek saja, kita hanya tegak-tegak saja. Barangkali dalam 2-3 hari kita sudah terlalu lama, mungkin sudah kita diberhentikan. Nah, hadirin jangan sampai kita nanti kita menjadi hamba Allah, ternyata kita tidak mau menjalankan perintah Allah. Jadi kita harus sadar bahwa umat Islam, ya, setelah bersadar kita harus melaksanakan kewajiban. Perintah Allah sholat 5 waktu, kita harus sholat 5 waktu. Belum lagi sunnah-sunnahnya. Ya. Baca Quran juga perintah Allah. Ya. Jangan sampai merasa terpaksa. Itulah perintah Allah. Kalau semua perintah-perintah yang tidak dikerjakan, ya bagaimana? Siapa tahu Allah pecat. Ya. Bagaimana kalau Allah pecat? Maknanya berarti kita masuk nerakanya Allah. Auzubillahi min dzalik. Itulah. Untuk itu kita harus belajar untuk bersyukur bahwa bumi ini, seluruh yang ada di bumi ini hampir semuanya diciptakan untuk kepentingan manusia. Tumbuh-tumbuhan, ikan, air dan lain sebagainya itu untuk manusia. Makanya hari-hari kita perlu mengulang-ulang kebesaran Allah. Ya, Allah Razik, Allah Malik, Ya Rahman, Ya Rahim. Latih kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi muda. Nah, kita tinggal di bumi Allah, begitu ya. Bagaimana kita harus taat dong kepada perintah Allah, ya. Itu bagaimana kita menghirup oksigen, ya. Oksigen, udara, menghirup bebas, gratis, tidak pernah kehabisan pulsa, ya. Bayangkan kalau kita beli 1 tabung oksigen saja, berapa 200 ribuan barangkali, berapa tabung habis kita hisap setiap hari, begitu kan. Kemudian air gratis, ya. Inilah semuanya bentuk daripada kasih sayang Allah SWT. Bagaimana penciptaan Allah yang luar biasa. Nah, tolong lihat itu daun-daun hijau, ya. Siapa orang yang bisa mengecat itu daun-daun? Suatu saat juga dia menguning. Bagaimana mengecat itu daun-daun menjadi kuning? Kemudian makhluk-makhluk berpasangan. Ciptaan Allah tuh makhluk yang berpasangan selalu menghasilkan keturunan. Tapi bagaimana kalau manusia menciptakan sandal berpasangan tidak bisa menghasilkan keturunan? Itulah kebesaran-kebesaran Allah harus diulang-ulang kepada anak-anak kita. Ya. Sehingga dia timbul kecintaan kepada Allah SWT, timbul rasa syukur kepada Allah SWT. Jangan seolah-olah nasi itu diciptakan atau dihadirkan oleh bapaknya. Nah, ini nasi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia bisa menciptakan beras? Tidak ada teknologi sekarang, ya. Bagaimana itu padi? Orang petani menghamburkan benih padi, dalam waktu 3 bulan sudah menghasilkan produksi padi yang berlimpah-limpah. Ya. Bagaimana itu ubi, ya? Petani menanam kayu, tapi di dalam kayu itu nanti akan tumbuh akar, lama-lama menjadi ubi. Apakah ada pabrik seperti itu? Kan tidak ada. Ya, jadi inilah kebesaran-kebesaran Allah harus kita
ulang-ulang. Kita harus kasih tahu supaya pikiran mereka terbuka. Begitu hebatnya Allah, ya. Begitu Allah Maha memberi rezeki, ya. Jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita memang merasa diri sebagai hamba Allah, sehingga kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu tidak terpaksa, ya. Memang kita manusia dilahirkan di muka bumi itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadaku. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.